Episode 14. Reyhan melajukan mobilnya dengan santai. Dia tidak ingin terburu-buru kembali ke kantornya karena tadi Randy menghubunginya mengatakan bahwa Anissa sudah berada di kantor dan sedang membersihkan ruangannya. Reyhan berhenti di sebuah kafe dekat dari kantornya. Hari ini memang tidak ada jadwal meeting atau apapun di kantor. Dia hanya memantau proyek papanya yang berjalan dengan lancar. Di dalam kafe, dia memesan ruang VIP kepada sang pelayan. Tapi sayang, ruang VIP sedang digunakan oleh orang lain dan hanya tersisa ruangan biasa, yang artinya dia harus duduk bersama semua orang yang datang tanpa kecuali. Akhirnya dia duduk di salah satu pojok dan menghadap ke arah kantor. Reyhan hanya memesan kopi panas untuk menghilangkan kekesalannya. Bisa-bisanya dia mau ngerayu gue. Dia pikir gue sama kayak kebanyakan laki-laki yang dia pacarin, gumam Reyhan kesal. Reyhan menyeruput kopinya sesekali untuk menghilangkan kesalnya. Setelah kopi itu habis, dia ingin kembali ke kantor tapi teringat dengan Anissa. Lalu dia masuk ke restoran yang ada di sebelah kafe untuk membeli makan siang. Setelahnya dia mengemudikan mobil dan bergegas menuju kantor. Setelah memberikan kunci mobilnya kepada satpam untuk diperkirakan, Reyhan masuk ke dalam gedung dan berjalan menuju lift. Belum sampai di lift, Reyhan mendengar percakapan Anissa dengan salah satu karyawan sesama OB. Reyhan melirik sekilas melihat Anissa sedang mengelap kaca dengan tangan kirinya dan tangan kanannya disembunyikan di belakang badan dengan balutan perban. Mungkin agar temannya tidak melihat balutan itu, pikir Reyhan. Kenapa tangannya diperban? Apa dia terluka? Apa dia habis kecelakaan? Apa karena ini dia terlambat masuk kerja? Banyak pertanyaan yang berkecambuk di dalam otak Reyhan. Reyhan mengabaikan Anissa dan bergegas masuk ke dalam lift khusus pejabat. Di dalam lift, Reyhan menghubungi asistennya. "Ren, tolong suruh Anissa ke ruangan saya," titah Reyhan. "Tuan Reyhan sudah kembali ke kantor?" tanya Randy. "Ya, cepat bawa Anissa ke ruangan saya." "Gak usah banyak tanya," ucap Reyhan. "Baik tuan, saya cari Anissa dulu," ucap Randy. "Anissa ada di lantai satu lagi ngelap kaca," jelas Reyhan. "Baik tuan, saya ke sana," jawab Randy di seberang telepon. Reyhan keluar dari lift dan langsung menuju ruangan lalu meletakkan bungkusan makanan di atas meja. Sedangkan Randy menuju ke lantai satu mencari Anissa. Randy melihat ke seluruh ruangan dan menemukan Anissa bersama karyawan lainnya membersihkan kaca. Dia pun menghampiri Anissa. "Anissa dipanggil tuan di ruangan," ucapan Randy menghentikan Anissa dari pekerjaannya. Anissa menoleh ke arah Randy. "Tuan sudah kembali?" Anissa bertanya pada asisten bosnya. "Ya, dia memintamu menemui dia," jawab Randy. "Mbak, aku ke ruangan tuan dulu ya." "Makasih udah mau kenal sama Nisa." Anissa pamit dengan temannya yang sendiri tadi dia bantu pekerjaannya. "Apan-apan kalau istirahat ke kantin ya? Kita ngobrol di sana," ucapnya. "Siap mbak," jawab Anissa. "Saya permisi pak," kata Anissa kepada Randy. Anissa pun pergi menuju ruangan bosnya. Sesampainya di depan ruangan, Anissa mulai cemas dan grogi. Perasaan takut akan kemarahan bosnya bermunculan di otaknya. Anissa mengetuk pintu ruangan itu dan terdengar suara bosnya dari dalam. Anissa membuka pintu dengan berlahan dan memasuki ruangan sang bos. Di dalam terlihat Reyhan duduk di kursi kebesarannya menghadap ke arah jendela. "Dari mana aja kamu?" tanya Reyhan tegas. "Saya membantu OB yang lain membersihkan kaca tuan," jawab Anissa. "Dari mana kamu?" tanya Reyhan kembali. Saya." "Dari mana kamu sampai terlambat sangat lama?" tanya Reyhan kembali. Saya, jawab Reyhan bangkit lalu menggebrak meja dengan sangat keras sehingga membuat Anissa kaget sekaligus takut. Maaf tuan, saya terlambat karena..." Ucapan Anissa terputus kembali. "Karena apa? Ngomong yang jelas."
dipotong Raihan masih dengan suara kerasnya. Ruangan Raihan didesain dengan ruangan kedap suara sehingga tidak akan ada yang mendengar keributan itu dari luar. Kak, karena saya ada urusan mendadak di rumah tuan, jawab Anissa berbohong. Urusan apa? Kamu kerja di sini bukan untuk seenaknya kayak gitu. Kamu saya bayar di sini bukan untuk terlambat, apalagi ngurusin kerjaan orang lain. Kamu cuma ngurusin saya aja di sini, gak becus. Ngapain kamu sok-sokan bantuin yang lain? Raihan benar-benar meluapkan emosinya pada Anissa. Maafkan saya tuan, saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Anissa menunduk ketakutan. Raihan mendekati Anissa tapi Anissa semakin menundukkan wajahnya. Anissa berpikir bahwa bosnya akan menghukum Anissa dengan pukulan karena kesalahannya, tapi Anissa tersentak ketika bosnya itu menarik tangan Anissa menuju sofa. Duduk, perintah Raihan. Anissa masih tetap diam di tempatnya. Dia merasa bingung sekaligus takut. Segala pikiran negatif terlintas di benaknya. Saya bilang duduk, ucap Raihan kembali. Anissa pun duduk di sofa lalu Raihan pergi ke sebuah ruangan yang ada di dalam ruangan itu. Sejujurnya Anissa tidak tahu apa yang ada di dalam ruangan itu karena Raihan tidak pernah mengizinkan dia untuk masuk bahkan untuk sekedar membersihkannya. Anissa hanya melirik sekilas lalu tertunduk kembali saat melihat Raihan keluar dari ruangan itu. Raihan menghampiri Anissa dengan membawa sebuah kotak P3K dan duduk di samping Anissa. Raihan menarik tangan Anissa yang terbalut dengan perban itu dan membukanya berlahan. Hening, tak ada satu patah kata pun. Raihan yang fokus dengan luka tangan Anissa, dan Anissa yang entah memikirkan apa. Raihan melihat luka bakar yang mungkin tidak Anissa obati sehingga membuat tangan Anissa membengkak dan melepuh parah. Raihan mengoleskan krim pereda nyeri ke atas luka tersebut lalu menoleh ke arah Anissa. Kenapa gak diobati? Tanya Raihan. Saya gak punya obatnya tuan, jawab Anissa sambil menahan perih. Ya sudah, saya panggilkan dokter untuk memeriksamu nanti. Raihan menghela nafas berat dan bangkit dari duduknya. Tidak usah tuan, ini hanya luka ringan. Besok juga sembuh, jawab Nisa. Saya tidak mau lukamu membuat kinerja yang lelet semakin lelet, ucap Raihan tegas. Anissa hanya bisa diam tanpa menjawab apapun. Kamu duduk di sini sampai dokter datang, gak usah ngebantah, ujarnya lagi. Anissa hanya diam. Dia heran kenapa banyak desas-desus yang mengatakan bahwa bosnya itu kejam padahal dia sendiri diperlakukan manis seperti ini. Anissa tersenyum memikirkan kejadian ini. Tanpa Anissa sadari, Raihan melihat senyuman itu. Manis juga senyumnya, batin Raihan. Ngapain senyum-senyum? Jangan berpikir yang macam-macam ya. Saya tidak sebaik yang kau pikirkan, ujar Raihan membuat Anissa mengerucutkan bibirnya. Beberapa saat kemudian, dokter yang diminta Raihan datang dan langsung menangani luka di tangan Anissa. Lukanya cukup parah, ini jangan sampai terkena air ya untuk beberapa hari ke depan. Agar lebih mudah sembuhnya. Ini saya kasih obat pereda nyeri sekaligus krimnya olesi saja 2x sehari, pagi hari 1 jam sebelum diperban dan malam hari saat akan tidur. Kalau bisa jangan diperban jika tidur di malam hari, biar lukanya cepat kering. Oh ya, satu lagi jangan melakukan pekerjaan yang berat dulu dan jangan terkena debu juga. Saya juga kasih resepnya biar jika obatnya habis dan belum sembuh, kamu bisa menebusnya di apotik. Anissa menganggukkan kepalanya mendengar apa yang dijelaskan oleh sang dokter tersebut. Terima kasih dok sudah membantu saya, ucap Anissa kemudian. Sudah menjadi kewajiban saya. Kamu tenang aja, dokter tersebut tersenyum mendengar kata terima kasih yang gadis itu ucapkan. Kalau udah beres cepat pergi. Jangan lama-lama di sini, Raihan bersuara dari belakang kejam kerjanya. Entah kenapa dia tidak suka jika Anissa tersenyum kepada dokter itu apalagi bersikap manis terhadapnya. Baiklah,
Saya permisi dulu. Ray, jangan bikin wanitamu lelah dulu. Dokter itu mengangkat sebelah alisnya menggoda Rayhan. Sialan lu, cepat keluar dari sini. Rayhan yang mengerti arti ucapan itu langsung melempar pulpen ke arah dokter tersebut. Sebelum mendapat lemparan yang lebih banyak lagi, sang dokter langsung keluar dari ruangan Rayhan. Next episode 14.